lemon akan lebih berair kalau dihangatkan sebentar di dalam microwave. Panasnya ini bisa melembutkan membran beku pada lemon, jadi airnya bisa mengalir bebas. Asik, lemonade-nya bisa dibikin lebih banyak nih. Saat kamu beli keju parut, gak usah terlalu kaget ya. Kalau di kemasannya tertulis kata selulosa, berarti keju itu mengandung pulp. Santuy aja, zat ini bisa dicerna kok. Produsen memang perlu pakai selulosa agar keju mereka nggak menggumpal. Tanggal kedaluarsa di kemasan air mineral bukan buat airnya loh. Sebetulnya air nggak bisa basi, tapi botolnya bisa rusak. Zat kimia pada botol lama-lama bisa bocor dan memicu bahaya. Tusukan ditutup salep dan krim bisa dipakai untuk ditusukin ke lapisan foil kecilnya. Jadi kamu nggak perlu lagi ngambil tusuk gigi atau pakai kuku langsung untuk ngebuka foilnya. Sticky note perlu dilepas dari samping seperti ngebuka lembaran buku. Kebanyakan orang ngelepasnya dari bawah. Cara kayak gini malah bikin kertasnya melengkung dan nggak nempel kuat. Biar airnya nggak meluap saat mendidih, taruh aja spatula kayu di pinggiran panci secara melintang. Tapi cara ini cuma berfungsi sementara sih. Kalau permukaan kayunya memanas sampai titik didih, gelembung air akan terbentuk di sekitar spatula. Makanya kamu nggak bisa pakai spatula logam. Bahan ini gampang banget panas. Sebagian penghapus punya dua warna dan tekstur. Penghapus ini ternyata nggak dipakai untuk ngilangin noda tinta pulpen dan pensil loh, tapi fungsinya mengikuti jenis kertas. Kamu perlu memakai bagian yang berwarna biru untuk ngilangin bakal berguna. Coba periksa kotak aluminium foilmu. Ada tab yang bisa ditekan nggak di bagian sampingnya? Tab itu berfungsi supaya gulungan tetap di tempat saat kamu menarik foil. Nah, coba balikan stapler. Kamu lihat plat logam di bawahnya? Kamu bisa memutarnya kalau mau bikin staples sementara. Itu loh yang staplesnya melipat keluar dan lebih mudah dilepas. Omong-omong soal membalikan benda, coba balikan wadah garam. Haduh, harusnya kamu tutup dulu tadi, jadi bercacaran kemana-mana tuh. Oke, jadi wadahnya udah kamu balik. Nah, coba lihat dasarnya. Ada gerigi nggak di permukaannya? Kalau kamu ambil wadah lain, misalnya wadah lada, dan gesekan bagian dasar kedua wadah itu, garam akan keluar dengan merata tanpa harus kamu kocok kuat-kuat. Ini juga bisa kamu coba buat ladanya. Memang tujuan awalnya bukan ini, tapi kamu bisa pakai tab kaleng soda buat menggantung hanger di hanger lainnya loh. Oh iya, lubang di tab soda itu sebenarnya buat tempat sedotan supaya nggak naik-naik dari kaleng. Kertas post-it seharusnya disobek dari samping, kayak waktu kamu membuka halaman buku. Kebanyakan kita merobeknya dari bawah ke atas. Ini bisa bikin kertas melengkung dan perekatnya jadi kurang lengket. Lubang di sendok spagetimu membantu menakar porsi yang pas. Porsi itu pas untuk satu orang. Nah, kalikan aja dengan berapapun orang yang mau makan. Atau mungkin kamu suka banget makan pasta ya? Gak apa-apa kok. Apa colokan headphonemu punya 1, 2, atau 3 garis? 1 garis artinya headphonemu cuma memainkan suara biasa. 2 artinya suara stereo. Dan 3 artinya headphonemu itu juga dilengkapi dengan mikrofon. Untuk mencegah air yang kamu masak tumpah pas udah mendidih, taruh sendok kayu melintang di tepi panci. Tapi ini cuma berlaku sementara sih. Kalau panas permukaan sendok mencapai titik didih, gelembungnya akan berbuih di sekitar sendok. Karena itu, sendok logam nggak cocok untuk ini, soalnya terlalu cepat panas. Paket silika gel bisa menyerap sampai 50% kelembapan di tempat tertutup. Jadi, coba pakai buat di rumah. Rekatkan 1 ditutup wadah barang kering, entah itu makanan anjing, tepung roti, cookies, apa aja boleh. Atau taruh 1 bungkus di laci meja riasmu. Cuma pastikan ya, jangan sampai nggak sengaja kemakan. Kebanyakan orang terbalik waktu pakai jepit rambut bobby pin. Harusnya bagian yang berlekuk-lekuk itu berada di sisi kulit kepalamu. Tekstur ini menjaga rambut dan jepitnya tetap di tempat dengan lebih baik. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper yang mudah dibersihkan. Tapi ide dekorasi itu nggak berhasil. Jadi mereka menemukan kegunaan baru. Sekarang, bubble wrap jadi pelindung barang saat pengiriman. Oh iya, enak juga buat dijadiin mainan. Tanya aja anjingku. Semua biskuit dan sebagian cookies berlubang-lubang untuk memastikan hasil akhirnya memiliki tekstur yang bagus. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap terlepas, jadi biskuit dan cookiesmu nggak patah. Kalau bukan karena lubang-lubang yang dikenal dengan nama Dockers ini, uap akan menumpuk di dalam camilan itu dan hasil akhirnya mungkin akan tetap lezat, tapi bentuknya bakalan aneh.
Ada gerigi di tepi biskuit Ritz, supaya kamu bisa mengikis keju agar diperoleh sedikit keju dengan kadar yang pas. Ini cuma cocok buat keju lembut ya, jadi kamu nggak bisa motong keju parmesan dengan cara ini. Omong-omong soal keju, mungkin kamu memarut keju di atas talenan atau piring di bawah parutan kotak itu. Cobain deh cara yang lebih nyaman. Posisikan parutan keju menyamping. Dengan begini, kamu bakal dapat parutan keju paling bagus dan bebas berantakan. Lem PVA nggak lengket di dalam botolnya sebab mengandung molekul panjang, seperti polimer dan air. Begitu kamu pencet lemnya, air yang terjebak di dalamnya menguap, tinggallah polimer yang lengket. Lem super nggak lengket di dalam botolnya sebab ada bahan kimia khusus yang mengeras ketika terkena uap air. Jadi, lem nggak lengket karena botolnya menghalang air di luar. Roti menjadi basi hanya karena kehilangan kelembapan. Saat kamu menambahkan air pada tepung, teksturnya berubah dan molekul-molekul zat tepungnya jadi nggak beraturan. Oh, aku ngerti banget. Itu sebabnya roti terasa lembut waktu baru jadi. Tapi semakin dingin, makin banyak juga air yang hilang. Molekul zat tepung memperoleh kembali keadaan kristal aslinya. Proses rekristalisasi juga terjadi jauh lebih cepat di kulkas. Sol sepatu katsmu dan bahkan ban mobilmu adalah satu molekul besar. Ini terjadi karena saat karet divulkanisir, semua molekul bertaut karena belerang. Jadi semuanya berubah menjadi satu molekul, tapi yang sangat besar. Celana jeansmu berwarna biru di luar dan putih di dalam karena cara cerdas memintal benang. Benang vertikalnya diwarnai, sementara benang horizontalnya tetap putih. Dengan cara ini, produsen jeans bisa mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk tiap potong celana. Omong-omong, kebanyakan jeans berwarna biru karena awalnya diwarnai dengan indigo yang kaya akan corak biru. Pewarna ini dipilih karena caranya berinteraksi dengan katun. Ketika katun dipanaskan, kebanyakan pewarna menembusnya, tapi warna indigo tetap di permukaan. Hasilnya, tiap kali orang mencuci bahan jeans mereka, molekul-molekul pewarna terlepas dari kain, meninggalkan pola unik pada masing-masing pakaian. Sekarang, produsen memakai pewarna indigo sintetis. Pisang berkulit tebal guna menjauhkan serangga, tapi kulitnya menipis ketika buah itu matang. Begitu matang, pisang mulai memperoleh air dari kulitnya. Burung-burung dan hewan lain juga bisa merobek kulit tipis itu dengan mudah. Semesta cerdas banget ya. Toilet umum cenderung berbentuk U karena alasan kebersihan. Dengan begini, siapapun yang ingin memakainya, kemungkinan akan lebih kecil menyentuh keramik yang penuh kuman. Air mineral dalam botol punya tanggal kedaluarsa, tapi airnya sendiri nggak rusak. Masalahnya ada pada botolnya. Plastik mulai melepaskan bahan kimia seiring waktu, hingga air jadi terkontaminasi. Kamu nggak bisa meminumnya lagi. Ini triknya. Daripada meletakkan parutan kotak secara vertikal di atas piring, lebih baik letakkan secara horizontal. Tentu saja tanpa piring di bawahnya. Dengan begini, buku jarimu tidak akan terparut karena hanya jari yang akan menyentuh parutan saat semua bahan hampir terparut habis. Selain itu, posisi ini membuat parutan lebih stabil. Jika parutan diletakkan secara vertikal, kamu harus menyeimbangkannya atau bahkan memegangnya dengan tangan lain. Saat selesai atau saat ada terlalu banyak bahan yang terparut di bawah dinding parutan, miringkan untuk menuangkan isinya ke mangkuk atau ke piring. Bunga di vas akan segar lebih lama jika bukan karena bakteri yang berkembang biak di air. Karena tembaga memiliki khasiat antibakteri, memasukkan koin ke dalam air akan membantu membasmi mikrob dan membuat kamu menikmati bunga sedikit lebih lama. Cara mudah untuk memeriksa apakah spraymu sudah benar-benar kering adalah dengan menaruh cermin kecil di tengah lapisannya selama sekitar 5 menit. Jika cerminnya berembun saat kamu ambil, artinya spray masih agak basah. Biarkan mengering dulu sampai cerminnya tidak berembun. Kasur yang basah tentu akan menjadi sarang jamur dan bakteri. Oke, aku akan keringkan. Ini memang gak begitu sehat, tapi jika kamu punya kebiasaan makan di depan komputer, kamu akan terkejut dengan banyaknya remah-remah dan kotoran di dalam keyboardmu. Kamu bisa membalikannya dan menggoyangkannya dengan kencang, tapi itu gak begitu bagus untuk teknologi apapun. Sebagai gantinya, ambil notes tempel dan gosokkan bagian lengketnya ke dalam keyboard. Kertas tempel ini akan mengumpulkan sampah-sampah kecil. Tapi cara yang lebih bagus adalah ambil slime dan tempelkan pada keyboard, lalu ambil, remas dan tempelkan lagi di bagian lain. Slime akan mengisi seluruh ruang di antara tombol dan sifatnya yang lengket akan membuat setiap bagian sampah menempel.
Memisahkan kuning telur dari putih telur lebih mudah menggunakan botol plastik. Pecahkan beberapa telur yang dibutuhkan ke dalam mangkuk, lalu ambil botol kosong dan tekan botol itu. Tahan botol di atas kuning telur, lalu lepaskan. Hal itu akan mengisap udara dan kuning telur, menyisakan putih telur di mangkuk. Ulangi dengan kuning telur lainnya, dan selesai. Tidak ada lagi kuning telur. Kalau kamu lelah membuang biji ceri saat makan ceri atau ingin membuat pie ceri, keluarkan bijinya dengan sedotan. Selain itu, pencacah bawang putih memiliki alat khusus di gagangnya yang juga bisa kamu gunakan untuk mengeluarkan biji ceri. Membersihkan blender bisa merepotkan jika kamu melakukannya secara manual. Mendingan isi blender dengan air panas, lalu tambahkan sabun cair atau deterjen, kemudian nyalakan selama sekitar 10 detik. Setelah itu, bilas dan blender menjadi bersih kembali. Dinding plester bisa remuk, mengelupas dan menyebarkan debu ke lantai saat kamu memasang paku. Potong sehelai lakban dan tempelkan ke tempat di mana kamu ingin memasang paku. Lakban tidak akan membuat plester retak dan remuk sehingga membuat lubangnya rapi dan bersih. Goresan kecil dan penyok di perabot kayu bisa dihilangkan dengan pasta gigi atau kenari. Untuk pasta gigi, gosokkan sedikit pasta gigi pada goresan sampai hilang, lalu lap sisanya dengan kain basah. Untuk kenari, ambil setengah kacang bentuk otak itu dan gosokkan pada penyok di perabot kayumu. Lalu, gosok area itu dengan jarimu dan lap lagi dengan kain lembut. Ini akan membantu kayu menyerap minyak dari kacang sehingga membuat goresan tertutup dan hilang. Bekas stiker lengket yang dicopot dari stoples tidak akan mudah dibersihkan oleh air dan sabun cuci saja. Sebaiknya ambil minyak nabati, rendam kapas, lalu lap permukaan lengketnya. Diamkan sebentar, lalu cuci minyaknya dengan sisa stiker itu. Kalau kamu nggak bisa menyalakan sumbu lilin dengan pemantik, ambil satu spaghetti, bakar ujungnya, dan kamu akan mendapatkan batang terbakar yang bisa dengan mudah digunakan untuk mencapai tempat yang sulit. Lain kali kalau pisau cukurmu tumpul, coba deh gosokkan secara terbalik pada celana jeans untuk perawatan rutin. Jangan pada saat celananya kamu pakai ya. Pastikan siletnya juga kering atau bahkan direndam dalam minyak mineral. Ini akan mencegah karat loh. Jelly, saus tomat, selai kacang, dan mayones akan segar lebih lama di kulkas dengan membalikan wadahnya. Hal ini menciptakan kondisi hampa udara sebagian di dalam wadah sehingga membantu mencegah pertumbuhan jamur. Menyimpan es krim terbalik akan mencegah terjadinya freezer burn juga. Agar spidol kembali bisa digunakan, teteskan sedikit rubbing alkohol pada bahan felt di dalam spidol, lalu kocok. Begitu felt menyerap rubbing alkohol selama beberapa menit, spidol akan terasa seperti baru. Jangan langsung membuang selada yang menghitam terlalu cepat, menutupnya dengan tisu dapur kering, lalu menyimpannya di wadah kedap udara akan membantu menjaganya segar lebih lama. Hal ini juga berguna untuk sisa sayuran daun hijau apapun. Benda tajam yang sedikit menonjol dari tutup wadah krim favoritmu ternyata memiliki fungsi loh. Wadah ini biasanya ditutup dengan foil, jadi kalau kamu nggak mau kukumu patah saat mencoba membukanya, balikan saja tutupnya, lalu tekan. Jepit rambut nggak akan menempel jika bagian lekukannya menghadap ke arah yang salah. Ini seharusnya ada di bawah, dekat kepala. Masih longgar? Semprotkan hairspray ke jepit rambut sebelum kamu memakainya. Bungkus kapas bundar memiliki tali agar kamu bisa menggantungnya di kaitan kamar mandi. Tapi kamu nggak perlu terus melonggarkan dan mengencangkannya. Lihat bagian bawah kemasannya, ada garis putus-putus di sana. Buka dengan hati-hati dan selesai. 2 resleting berlebihan? Mungkin, tapi itu berguna sebagai alat anti pencurian cerdas. Gembok saja keduanya. Sekarang nggak ada yang bisa membuka ranselmu. Kamu nggak punya gembok? Kamu juga bisa mengikatnya dengan tali atau bahkan klip kertas, apa aja deh yang bisa menghambat copet. Kancing kecil di belakang kerah kemeja digunakan untuk menahan dasi. Kamu nggak mau dasimu keluar-keluar dari sana kan? Produsen sepatu peduli dengan pelanggan mereka. Jadi sebagian besar sepatu lari sekarang memiliki sistem anti lecet yang sudah terpasang. Sepertinya hebat ya, tapi itu hanya lubang tambahan di atas sepatu Keds-mu. Buat lingkaran dengan lubang tambahan itu, masukkan tali ke belakang, silangkan tali dan masukkan ke lingkaran tadi. Nah, kalau udah, tarik talinya ke bawah untuk mengunci sepatumu. Sekarang, lari! Kamu pasti pernah kan melihat kursi-kursi di bus ditutup dengan kain bermotif aneh? Tahu nggak kenapa?
Motif ini dipakai untuk menutupi kuman dan noda di kursi itu. Makin terang warnanya dan makin ramai motifnya, makin sulit pula penumpang melihat noda dan menjadi jijik karenanya. Biasanya, motifnya juga jelek sampai-sampai nggak ada orang yang mau melihatnya cukup lama hingga kotoran itu terlihat. Jadi motif itu dibuat supaya kamu memalingkan muka dan kalaupun kamu melihatnya, nodanya jadi nggak kelihatan jelas. Dijamin deh, pasti nggak ada bus yang kursinya warna putih polos. Masih ada pertanyaan soal bus lagi yang harus dijawab, seperti kenapa ya bus nggak punya sabuk pengaman? Bus secara keseluruhan lebih aman dibanding mobil karena memang didesain seperti itu. Gagasannya adalah kompartementalisasi, artinya kursi-kursinya punya sandaran tinggi yang menyerap guncangan. Kursi-kursi juga ditaruh berdekatan satu sama lain supaya nggak banyak ruang gerak jika terjadi benturan. Di dalam bus, penumpang juga duduk lebih tinggi di atas tanah dan kalau terjadi tabrakan, kekuatan benturannya diserap oleh dek bus, bukan oleh orang-orang di dalamnya. Terlebih lagi, bus jauh lebih berat dibanding kebanyakan kendaraan lain dan meskipun mungkin terjadi tabrakan, bus menyebarkan kekuatan itu dengan cara yang berbeda dari mobil biasa. Karena bobotnya, banyak kekuatan benturan yang diserap dan penumpang bus nggak terlalu merasakan kekuatan himpitan. Jadi, bus-bus kecil dan ringan yang nggak bisa menyebarkan kekuatan sebagus itu sebenarnya butuh sabuk pengaman. Dan kita harus ingat bahwa bus berjalan lambat yang secara keseluruhan meminimalisir risiko kecelakaan. Kita tahu bus sekolah di Amerika warnanya kuning, tapi kenapa ya? Kuning adalah salah satu warna yang paling mudah dikenali dan bagi mata manusia, kuning bahkan lebih terlihat dibanding misalnya merah. Jadi bus sekolah diwarnai kuning supaya mudah dibedakan. Warna kuning juga bisa dilihat dalam gelap, kabut, dan saat hujan. Sebenarnya warna bus itu bukan kuning murni, melainkan ada sedikit rona oranye. Warna ini bahkan punya nama resmi loh, kuning mengilap bus sekolah nasional. Omong-omong, taksi juga berwarna kuning karena alasan yang sama supaya lebih kelihatan dalam kondisi cuaca apapun. Roda kemudi bus juga besar dan akhirnya aku tahu kenapa. Ukuran bus lebih besar dibanding mobil biasa dan juga jauh lebih berat. Jadi, membelokkan bus lebih sulit dan butuh jauh lebih banyak tenaga ketimbang kalau kamu nyetir mobil biasa. Roda kemudi yang beradius lebih lebar memungkinkan sopir membelokkan bus dengan lebih mudah dan butuh lebih sedikit tenaga dibanding kalau roda kemudinya lebih kecil. Truk-truk juga punya setir lebih besar karena alasan yang sama. Oh ya, pernah nggak kamu lihat boneka kain yang dipasang di kaca depan truk? Ternyata ini cuma cara sopir truk untuk menghias truk mereka. Kayak maskot yang menunjukkan jati diri truk atau sopirnya, ini juga merupakan cara untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa sopir truk sama sekali nggak sangar dan kasar, melainkan orang lembut yang nggak berbahaya dan nggak perlu kamu takuti. Setidaknya begitulah kata sebagian sopir truk. Sementara itu di Asia ada kepercayaan bahwa kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh hantu dan menggantung mainan adalah cara agar hantu tidak membahayakan truk itu. Kamu pernah road trip? Kalau kamu bukan sopirnya, kamu cuma perlu duduk di satu tempat dan gak melakukan apapun selama berjam-jam. Kedengarannya sih bukan pekerjaan yang berat ya, tapi sebagian orang merasa ini sangat melelahkan dan karena itu mereka benci perjalanan darat. Kenapa ya mereka bisa ngerasa capek? Ya, duduk di mobil nggak kayak duduk di kursi biasa sih. Otak kita nggak bisa rileks. Alih-alih otak mengendalikan semua yang sedang terjadi, mencatat gerakan, dan memastikan postur tubuhmu tepat. Otakmu terus bekerja, bertukar informasi dengan otot-ototmu, jadi tubuhmu juga otomatis bekerja. Sebagian orang menjadi lelah karena hal ini, kamunya emang diem-diem aja, tapi nggak berarti tubuhmu juga nggak banyak bekerja. Perjalanan dengan kereta jauh lebih bisa ditolerir karena kereta nggak berhenti atau berganti kecepatan sesering mobil, jadi tubuh bisa lebih rileks. Perjalanan kereta juga lebih bisa dikompromi oleh orang yang nggak suka perjalanan di jalan raya. Misteri lainnya adalah kenapa berdiri diam di satu tempat selama 30 menit jauh lebih sulit dibanding misalnya berjalan selama 30 menit. Sekali lagi kelihatannya memang kamu nggak melakukan apapun saat berdiri, jadi kenapa bikin capek ya? Nah, berdiri adalah pekerjaan yang lumayan berat bagi tubuhmu. Saat berdiri, otot-otot di kakimu bekerja sangat keras menyangga massa seluruh tubuhmu. Waktu lagi berdiri nggak banyak otot yang bekerja dan cuma sedikit yang harus melakukan semua pekerjaan. Sementara kalau berjalan, ada lebih banyak otot yang bekerja di saat yang sama, jadi lebih mudah.
Ketika berdiri, kedua kakimu juga bekerja tanpa henti, tapi saat berjalan, tiap kaki bisa sedikit beristirahat setiap kali kamu mengganti langkah. Kenapa buku yang sama bisa punya sampul yang beda? Ada beberapa alasan. Pertama, sampul bisa bervariasi karena target pasarnya. Edisi buku yang dipasarkan bagi orang tua biasanya berbeda dari edisi yang ditujukan untuk usia yang lebih muda. Edisi untuk anak muda biasanya lebih cerah dan lucu. Sampul juga bisa tergantung pada negara tempat penjualan buku itu dengan tujuan mencoba menarik pembeli sebanyak mungkin berdasarkan selera di suatu populasi. Lalu, buku juga bervariasi dari satu edisi ke edisi lain. Awalnya suatu buku dicetak bersampul tebal dalam jumlah terbatas untuk mengetahui bagaimana daya jualnya di pasaran. Kalau buku itu relatif sukses, ada edisi lain yang dicetak, seringnya dalam bentuk trade paperback atau kompilasi. Desain sampul biasanya diperbarui pada tiap edisi. Kalau ada film yang didasarkan pada sebuah buku, biasanya akan ada edisi buku baru. Edisi ini akan memanfaatkan film itu dan memakai adegan dari film itu sebagai sampulnya, sehingga lebih mudah dikenali oleh orang yang menonton dan menyukai film itu dan mendorong mereka untuk membeli bukunya. Kebanyakan buku dicetak dengan kertas kekuningan dan sedikit yang punya halaman putih. Tapi kenapa ya? Kecuali kalau buku itu adalah edisi paperback pasar luas dengan kertas berkualitas sama dengan kertas koran, yang artinya buruk, maka sebuah buku dicetak dengan kertas berkualitas bagus. Dan sebagainya. Puter aja biskuit tadi kayak pemotong pizza kecil hingga semua bahannya bisa pas. Sip, snack favoritmu udah bisa dinikmati. Kamu punya nampan kue bekas yang udah lama gak kepake? Kebetulan dong, kamu bisa menyulapnya jadi bingkai cantik buat naruh foto dan lukisan. Bikinnya gampang banget kok, ikuti 2 langkah ini. Ilangin dulu minyak di permukaan nampan, lalu tempelin fotonya di bagian dasar. Dengan begini, bingkainya bakal nempel ke depan. Kamu juga bisa ngebalik nampan tadi biar pinggirannya nggak kelihatan. Kalau udah jadi, gantung di dinding atau taruh di rak. Dan kalau perlu, warnai hiasan ini dengan cat logam biar lebih kelihatan cantik. Talenan bekas juga bisa disulap jadi bingkai cermin estetik loh. Pasang double tape pada cermin yang mau kamu tempelin sampai benar-benar merekat. Selanjutnya, kamu bisa memasang bingkai ini pada dinding dengan melubangi gagangnya atau taruh aja di atas lemari dan sandarkan ke dinding. Jangan lupa cuci dan keringin talenanmu sebelum kamu bikin DIY ini ya. Nggak lucu banget kan kalau cerminmu masih bau amis karena talenannya baru dipakai buat ngebersihin ikan? Talenan juga punya superpower lain biar kabelmu nggak terbelit-belit. Rapihin aja kabel lampu hiasmu dengan talenan bekas ini, lalu taruh di lemari. Dan kalau kamu membutuhkannya lagi, lampu ini masih tertata rapi. Hair dryer bisa dipakai sebagai vacuum cleaner mini darurat saat diperlukan. Gini caranya. Potong botol plastik, lalu semprot dengan hair dryer. Pasang selai kain di kipas hair dryer, lalu arahin kipasnya ke bawah botol. Pasang botolnya ke hair dryer dengan plester. Mantul, nyalain aja. Hair dryermu udah bisa buat bersih-bersih. Pakai kisi kompor gas bekasmu buat menggantung tanaman hias indoor. Pasang kisi pada dinding dengan skrup atau paku. Setelah itu, gantung pot bunga, lampu hias, atau hiasan lainnya. Kalau warna kisinya kurang cocok dengan interior rumahmu, warnai dengan cat semprot aja. Sumpit dan stik es krim juga bisa dipoles jadi panel estetik penghias rumah. Susun stiknya kayak gini sampai ngebentuk tulisan namamu atau pola lain yang mau kamu kreasiin. Lalu, percantik kisinya dengan lampu hias. Jangan langsung buang aluminium foil bekasmu ya. Bikin bola foil identik, kemudian pasang di permukaan kaca, bingkai kaca, atau buku, agar hidupmu lebih glamor. Bola aluminium foil juga bisa dipakai buat ngasah gunting tumpul. Iris bola foil ini dengan gunting biar bilahnya lebih tajam. Agar pakaian yang kamu setrika lebih cepat rapi, lapisi bagian bawahnya dengan foil. Lapisan ini bisa memantulkan panas, sehingga setrikamu akan lebih panas dan pakaianmu lebih cepat halus. Perhiasanmu sering acak-acakan ya? Aksesori favoritmu juga sering hilang? Nggak usah sedih, kamu bisa pakai spons buat nyusun semua barang kecilmu kok. Lubangi dulu spons tadi, kemudian masukin perhiasan kecilmu ke dalam situ. Dijamin deh, semua barangmu nggak akan nyecer atau kecampur lagi. Kamu juga bisa bikin kotak perhiasan dari spons. Ambil kotak lucu kesukaanmu, kemudian taruh potongan spons mengikuti bentuk kotak. Kalau udah, rekatin pakai lem atau selotip. Kotak perhiasan barumu udah siap dipakai.
Kamu bisa bikin strawberry coklat sendiri dengan cara praktis loh. Ambil suntikan plastik yang udah diisi pasta coklat. Kemudian buang tangkai stroberinya. Tempelin suntikan tadi ke lubang bekas tangkai dan masukin coklatnya. Yeay, strawberry coklatmu udah siap disantap. Teknik yang sama juga bisa digunakan pada eclair, apple, atau pancake spesial yang mau kamu kasihin ke orang terkasih saat sarapan pagi. Klip logam pada gantungan celana kayu bisa dipakai buat menggantung tirai atau kain saat kamu mau pemotretan. Kalau kamu nggak punya alat khusus buat menggantung gorden, pasang aja klip logam ini di sepanjang kain, lalu tempelin ke tempatnya. Toples logam bekas bisa dipakai buat naruh peralatan kecil di dapur. Pasang double tape kayak gini, kemudian tempelin di pojokan lemari dapur. Lubang kecil di sekitarnya itu berfungsi untuk membantumu. Jika kamu tekan lubang di sampingnya, coklat akan keluar dengan mudah. Saat kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam cangkir berkurang sehingga udara mencoba masuk. Lubang kecil di tutupnya memungkinkan udara masuk ke sana agar cairan bisa dengan lancar keluar dari lubang utama. Tentang tutup minuman lagi, tombol kecil di atas tutup minuman memberitahu pegawai restoran dan tamu restoran isi gelas itu. Di dekat setiap tombol ada nama, lihat saja mana yang ditekan. Angka pada stiker buah memberitahumu cara penanamannya. Jika ada 4 digit dan angka pertamanya 4 atau 3, buah itu disemprot pestisida. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 9, buah itu ditanam secara organik. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 8, buah itu mengalami rekayasa genetik. Saat kamu pergi ke mobil setelah mengemas semua yang kamu beli, gunakan lingkaran pada troli untuk menggantung kantong. Sekarang, barang yang lebih rapuh seperti roti, telur, buah, dan sayur tidak akan tergencet barang berat. Kalau tidak ada orang yang memegangi ujung lain meteran saat kamu mencoba mengukur sesuatu, pasang paku pada tempat yang akan kamu ukur. Sekarang kaitkan meteran pada paku itu menggunakan lubang kecil yang dimiliki semua meteran. Sendok bentuk persegi pada McFlurry membantu mencampur topping dengan es krim. Sendok itu dikaitkan langsung ke mesin dan memutarnya. Gembok yang digunakan di luar cepat rusak karena hujan. Lihat lubang kecil di bawah ini? Ini dibuat untuk menuangkan oli ke dalamnya. Lakukan ini dan kunci akan membuka gembok lagi tanpa kesulitan. Kamu terus memukul bagian bawah stoples saus tomat kaca tapi tidak ada yang keluar? Ini tips buat kamu. Miringkan botol saus tomat dan tepuk di tengah-tengah lehernya. Di banyak restoran cepat saji, para tamu mengisi wadah kertas lipat kecil untuk mendapat saus tomat atau monster. Ini kabar untukmu. Wadah itu seharusnya tidak dilipat dan dijadikan piring kertas kecil untuk menampung saus lebih banyak. Lubang kecil di gagang panci atau wajan bukan agar kita bisa menggantungnya di dinding. Saat masak, letakkan bagian ujung alat masakmu di lubang dan itu akan disanggah di atas panci agar dapur tidak berantakan. Bulu sikat berwarna biru atau warna gelap lain pada sikat gigimu adalah pengingat untuk mengganti sikat gigi. Jika kamu melihat bulunya sudah pudar, ganti sikat gigimu atau kepalanya. Lubang tambahan di bagian atas wastafel memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Pertama, kalau seseorang lupa menutup keran, air tidak akan meluap dan kamar mandi tidak akan banjir. Kedua, berkat lubang itu, air lebih cepat terkuras karena itu memberi jalan keluar untuk udara yang membantu air turun. Kebanyakan resleting logam memiliki kunci tersembunyi di dalamnya agar kamu tidak mengalami situasi canggung seperti resleting terbuka. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi ke atas. Saat kamu menariknya ke bawah, resleting otomatis terkunci. Itu berkat lekukan yang tersembunyi di bawah kepala resleting. Susu basi mengeluarkan gas seperti kebanyakan makanan saat basi. Botol susu plastik klasik memiliki bentuk cekung di satu sisi. Jadi, saat gas memuai di dalam botol, itu juga memuai dan bentuk cekung itu melengkung keluar. Selain itu, jika kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya, botolnya akan memuai saat susu menjadi padat juga, memenuhi lebih banyak ruang di dalam botol. Busa mandi bukan hanya untuk bersenang-senang atau aroma wangi, itu juga untuk mengatur suhu. Gelembung menjaga air tetap hangat, jadi kamu bisa menikmati berendam sedikit lebih lama. Omong-omong, ini hanya berfungsi untuk bathtub akrilik. Bathtub dari logam pasti akan kehilangan panas sangat cepat. Banyak cangkir dan mug sengaja memiliki lekukan kecil di bagian bawah. Itu dirancang untuk mesin cuci piring. Lekukan itu memungkinkan air mengalir dan tidak tumpah ke kaki saat kamu mengeluarkannya. Selain itu, lekukan itu juga membuat udara mengalir agar cangkir tidak retak meskipun tehnya panas. Tonjolan pada tutup salep memiliki fungsi juga.
Kebanyakan wadah biasanya ditutup dengan foil dan sebaiknya hindari membukanya dengan jari kecuali kamu siap kehilangan kuku. Tonjolan itu dengan mudah membuka wadah yang tutupnya paling rapat sekalipun. Sikat eskalator berfungsi bukan untuk membersihkan dan menyemir sepatu. Mungkin akan sulit mengaplikasikan wax pada sikat itu saat eskalatornya bergerak. Itu demi keamananmu. Sikat tidak akan mengizinkanmu mendekati tepiannya. Jadi, mantel panjang atau jeans cutbray tidak akan terjepit di antara anak tangga. Semua wadah Tic Tac dirancang untuk mengeluarkan Tic Tac satu persatu saat kamu membukanya. Tutupnya memiliki bentuk yang sama dengan permen itu. Balikan wadahnya, goyangkan pelan, lalu perlahan buka. Kamu akan melihat hanya satu permen yang tersangkut di antara lekukan tutup itu. Jadi, jika kamu membuka wadahnya dan menggoyangkannya sampai 5 permen atau bahkan lebih jatuh ke mulut, artinya cara makan Tic Tacmu salah selama ini. Pom-pom di atas kupluk bukan untuk aksesori mode. Pom-pom itu awalnya ditambahkan pada topi agar kepala pelaut tidak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Tas setengah kosong atau setengah penuh kalau kamu orang optimis. Bikin sebel, aku tahu. Tapi aku tahu itu bukan karena produsen ingin mengeruk lebih banyak uang darimu. Udara tambahan melindungi keripikmu dari kerusakan. Jika kantong diisi sampai penuh, setelah diangkut kamu akan mendapat debu keripik, bukan keripiknya. Es krim rasa raspberry biasanya berwarna biru, bukan pink atau merah. Yang keduanya adalah pilihan warna yang lebih jelas. Nah, bayangkan kamu bikin banyak es krim. Kamu pilih warna hijau buat rasa apel, nanas, atau lemon kuning. Ada stroberi, jadi harusnya merah. Cherry, merah lagi. Semangka, merah. Sekarang raspberry, ya merah. Tapi 4 warna merah jelas kebanyakan, dan orang nggak bisa membedakan dengan mudah. Jadi awalnya, baik rasa stroberi maupun cherry berwarna merah, tapi coraknya lain. Rasa semangka warna pink. Dulu, orang bikin rasa raspberry dengan pewarna merah tua. Lalu ilmuwan membuktikan pewarna itu berbahaya, jadi dilarang. Biru adalah opsi warna bebas lain. Tapi nggak ada buah atau berry biru kecuali blueberry, dan ini bukan rasa populer. Jadi, produsen mulai mewarnai raspberry dengan biru. Kadang mereka menyebutnya biru raspberry, tapi itu cuma produk lab yang enggak ada secara alami. Jika kamu beli jam dan melihat gambarnya, kemungkinan besar menunjukkan jam 10.10 dari pabriknya. Alasannya cuma karena tampak keren. Kamu bisa melihat kedua jarum dan keduanya enggak tumpang tindih. Bentuknya juga simetris dan bagus, serta membingkai angka 12, dan akhirnya membentuk wajah tersenyum yang memberi nuansa positif. Kasur biasanya punya motif jahitan di atasnya. Produsen kasur membuat jumlah terbatas dari berbagai kasur, dan satu-satunya cara agar tampak lain adalah dengan motif jahitan keren. 2 kasur dari 2 perusahaan yang berbeda mungkin kualitasnya persis sama, tapi harganya lain. Kebanyakan orang nggak paham hal ini dan menganggap motif yang berbeda berarti kualitasnya juga lain. Jadi, saat berbelanja, cuekin aja motifnya. Keju berlubang-lubang. Kebanyakan jenis keju berlubang-lubang kecil, tapi bisa juga besar. Keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu, dan lubang adalah hasil dari itu. Bakteri mengonsumsi asam laktat dan melepas gelembung udara kecil-kecil. Gelembung terperangkap dalam keju, lalu meletup, membentuk lubang-lubang kecil itu. Ukuran lubangnya tergantung pada suhu produksi dan keasamannya. Keju Swiss berlubang-lubang ekstra besar. Keju ini dibuat di suhu sekitar 48,9 derajat Celcius dan diinkubasi di suhu 21,1 derajat Celcius selama 5-7 hari. Jadi, kejunya sangat lembut dan gelembungnya jadi sangat besar. Semua koin bergerigi, tapi apa kamu pernah penasaran kenapa? Awalnya, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sesuai dengan nilai koin itu. Jadi, koin $1 mengandung perak asli yang jauh lebih banyak dibanding, katakan, koin $1/4. Tepinya dibuat bergerigi karena alasan keamanan. Dulu, gerigi adalah unsur koin yang sulit ditiru. Gerigi juga mencegah jenis penipuan lain. Orang akan mengikis sedikit logam dari pinggiran koin. Jumlahnya sedikit sekali hingga takkan ada yang menyadari bedanya. Tapi, jika kamu mengikis banyak koin, akan diperoleh cukup banyak logam berharga untuk dijual. Tepian bergerigi membuat hal ini mustahil. Jika seseorang mencoba mengikisnya, pinggiran koin akan jadi halus, dan orang jelas tahu bahwa koin itu telah dirusak. Koin nikel dan penny nggak bergerigi karena dibuat dari logam yang tidak mahal, jadi nggak perlu melindunginya.
Sekarang nggak ada orang yang membuat koin dari perak, tapi gerigi itu tetap ada. Ketika pemerintah mulai mengeluarkan koin baru, mereka nggak melihat pentingnya mengubah peralatan pembuatan koin. Mereka mempertahankan tepian bergerigi itu. Jika pernah main biliar, kamu pasti kenal banget meja hijau itu. Biliar berasal dari sekitar abad ke-14, 4 abad sebelum bola basket. Saat itu tentu orang nggak punya meja biliar, tapi mereka main biliar di luar, di atas rumput hijau. Kemudian, orang memindahkan permainan itu ke dalam ruangan agar mereka tetap bisa memainkannya meskipun sedang turun hujan. Dan mereka menjaga warna hijau kenangan itu biar ada nuansa halaman berumput. Pekerja medis biasanya memakai seragam bercorak biru atau hijau. Ada alasan di balik itu. Sebelum abad ke-12, mereka memakai pakaian biasa meskipun sedang melakukan operasi. Dengan perkembangan kedokteran, orang mulai lebih memerhatikan masalah suci hama. Maka, mereka mulai memakai seragam dan awalnya warna seragam mereka putih yang menandakan kebersihan. Masalahnya, sebagian noda sangat sulit dicuci dari seragam putih itu. Warna putih itu berubah jadi kehijauan. Jadi, menjadikan hijau atau biru sebagai warna seragam mereka adalah masuk akal. Selain itu, para dokter bedah seringnya fokus pada warna merah selama bekerja. Biru dan hijau berada pas pada sisi spektrum warna yang berlawanan. Jadi, jika semua yang lain berwarna biru kehijauan, warna merah menjadi lebih jelas. Cuci tanganmu dengan sabun putih polos dan kamu akan melihat busa putih. Cuci tanganmu dengan sabun biru, merah, kuning, hijau, warna apapun dan busanya akan tetap putih. Alasannya adalah sinar yang disebarkan. Berkas sinar apapun yang jatuh pada benda akan diserap atau dipantulkan. Benda-benda yang menyerap semua warna akan tampak hitam. Yang memantulkan semua warna adalah putih. Sebatang sabun merah berwarna merah sebab cuma warna merah yang dipantulkan, dan warna-warna lain diserap. Tapi begitu kamu membuat busa, busa terdiri atas banyak gelembung kecil. Tiap gelembung menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga tampak putih. Kamu bisa melihat sesuatu ketika menggosok mata? Warna dan bentuk ini disebut fosfena. Kamu melihatnya karena ketika menggosok, kamu meningkatkan tekanan dalam bola mata dan mengaktifkan sel-sel saraf retina yang memproses informasi visual. Begitu diaktifkan, otakmu menafsirkannya seolah kamu melihat sinar, dan otak mencoba benar-benar melihatnya. Pernah penasaran kenapa kamu mengalami lingkaran hitam di sekeliling mata ketika lelah? Kulit di bawah mata sangat tipis, sehingga pembuluh darah sangat dekat dengan permukaan, dan kamu bisa melihat perbedaan apapun dengan mudah. Ketika kurang tidur, kulitmu menjadi lebih pucat, dan pembuluh darah jadi makin jelas, sehingga kamu bisa melihat lingkaran hitam itu muncul dari kulit. Dengan usia, secara alami kulitmu juga menjadi lebih tipis, dan karena itu orang tua cenderung mengalami lingkaran hitam. Tapi, jika kamu masih muda, coba tidur lebih banyak, dan lingkaran itu akan hilang. Kamu menyebutnya Jerman, orang Spanyol Alemania, dan orang Jerman sendiri menyebut negaranya Deutschland. Kedengarannya kayak 3 negara berbeda, tapi sebetulnya cuma 1. Jika nama seseorang Olivia, kurang lebih di mana-mana namanya akan tetap Olivia. Jadi, kenapa negara memiliki nama-nama lain dalam berbagai bahasa? Negara sudah lama ada, ketika orang dari berbagai negara belum bisa berkomunikasi dan berbicara berbagai bahasa. Mereka menyebut beberapa wilayah sebagaimana mereka menyebutnya tanpa bersepakat dengan negara-negara lain. Dan nama itu melekat. Suatu suku Jerman bernama Alemani pernah tinggal di area yang sekarang negara Swiss. Jadi kuduga itulah sebabnya orang Spanyol menyebut negeri itu Alemania. Lalu, bangsa Jerman menyatu dan menyebut diri mereka Deutschland. Dalam bahasa Inggris, kata ganti I selalu ditulis dengan huruf besar. Ahli bahasa pun nggak tahu kenapa begitu. Setidaknya belum. I berasal dari bahasa Jerman ich, menjadi ich, dan kemudian menjadi I. Sebagian orang berteori bahwa huruf I kecil yang berdiri sendiri tampak nggak signifikan dalam kalimat. Maka huruf itu mulai memakai huruf besar agar lebih jelas. Jika pernah melihat video di balik layar, mungkin kamu telah melihat orang menekan clapperboard sebelum tiap adegan. Tepukan ini sangat membantu di tahap penyuntingan. Film dan audio direkam secara terpisah, kemudian disinkronisasi. Clapperboard menepuk singkat di awal pengambilan gambar adegan dan mencari di mana suatu adegan mulai menambahkan audio menjadi lebih mudah. Alasan lain adalah memberi detail pada bagian yang difilmkan. Clapperboard memberi informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar,
tanggal pembuatan film, sudut kamera, dan hal-hal penting lain pada Clapperboard yang mempermudah melihat ratusan bagian video kemudian.